Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan NPK. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari video sebelumnya tentang surat Al-Ikhlas. Oke. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih pemirsa. Ini kalau sudah membahas surat Al-Ikhlas, ini luar biasa sebetulnya. Sangat kunci dari segala kunci hidup sebetulnya. Ini sebetulnya bomnya Al-Quran tuh di sini ini. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu bom semua, ndak bom. Artinya bom itu sesuatu yang akan membuat kamu terpukau dengan turunnya Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan sebuah kebetulan sebetulnya. Dan Al-Quran diturunkan itu memang ada syarat rukun yang tidak bisa tertinggal di situ. Kalau bahasa di Al-Qur'annya ada ketertiban. Jadi ada turunnya itu melalui asbabun wurud, runtutan, ketertibannya itu ada. Selain itu juga ada sebab musabab. Jadi mengapa surat dan ayat ini diturunkan dengan kejadian itu gitu loh. Jadi tidak pernah Al-Quran itu tidak tepat turunnya dan sebabnya. Penyebab turunnya itu sangat pas sekali dan ketatanannya itu tertib gitu loh. Tidak loncat-loncat, tidak ini gitu. Makanya mengapa surat Al-Ikhlas namanya surat Al-Ikhlas. Tapi ternyata yang dibaca Mas Kaji di awal mulai dari Bismillah sampai yang terakhir tidak ada sekali ucapan yang ada korelasinya dengan Al-Ikhlas itu sendiri. Karena mengapa? Al-Ikhlas itu nanti kalau dijamakkan menjadi mukhlisin. Jadi kalau sudah artinya kamu menguasai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ini nanti akan membentuk keukhutan di dalam dirimu. Karena mengapa? Kamu menguasai wa awalu wa akhirnya itu dari surat Al-Ikhlas itu. Kalau sudah menguasai wa awalu wa akhiru, maka di dalam dirimu terjadi kelengkapan yang utuh, tidak terpisah-pisah. Lah itulah nanti namanya kamu menemukan ketauhidan yang uhud di dalam dirimu dengan sumber ahad itu. Sebetulnya itu, makanya kul disumpah di situ bahwa kul sungguh kul aku ini ahad. Lah saat ini yang baca aku kan harus saya. Karena mengapa? Lah ini Quran diri saya. Saya baca sendiri bacaan diri saya itu. Kan saya harus meyakinkan diri saya. Kul saya bersumpah dengan ahad yang ada di diri saya ini. Tapi saya tidak boleh ngaku ahad. Artinya di situ loh, sumpah itu. Karena mengapa? Kalau kamu tidak ngerti ahad, kamu nanti tidak bisa membedakan antara yang punya ahad dengan ahad yang ditiupkan ke dalam dirimu itu. Paham maksudnya di sini, Mas? Karena keahatan yang sumber itu dengan ahad yang ditaruh di kamu beda. Pasti. Sampean kok muni pasti? Iya kan ahadnya Allah sama ahadnya kita tidak sama. Nah itulah. Makanya kamu nanti akhirnya ngerti ketauhidan itu di situ itu. Makanya namanya ketauhidan berarti kan kamu salah satu aja toh. Tapi nek Allah kan memang ahadnya. Ya seperti yang sering kita ungkapkan di video ini.
air laut yang kita ambil satu ember di sini unsurnya sama, tapi kan nggak boleh ngaku air laut. Nah, itu gitu loh. maksudnya kan itu. Makanya air laut ini sebetulnya bukan ahad, Ya. tapi keahatan dari samudra itu. Iya, betul. Bisa membedakan ahad dan keahatan. Nanti kaitannya dengan ketauhidan itu. Karena unsur yang dipakai akar katanya ahad, nanti mengukur di dalam dirimu kufuan ahad, maka menjadi ketauhidan. Gitu loh. Jadi jenengan wis nemokne wa awalu wa akhirnya itu. Tapi ini saya kan baru bahas ahad dulu, biar ahad itu nggak morak-marik di pemahamanmu. Ya. Karena saya contohkan ahadnya samudra itu tidak akan bisa keahatannya kamu samai dengan ahad yang di sini. Itulah kamu bisa membedakan ahad ini dengan itu. Akhirnya kamu ngerti keahatan. Tidak sekedar ahad samudra itu. Temenan apa enggak? Iyalah, kan unsurnya ahad di samudra sama unsurnya yang di ember ini sama. Sama. Tapi ini kan nggak boleh ngaku samudra. Iya, makanya namanya keahatan atau ketauhidan itu nanti. Itu ya, paham Ya, sama kan ini semua ya? itu kan ada di pikiran. Ya, iya. Dirasakan di perasaan. Iya, ning diwujudkan. Dibuktikan Dalam bayan bayan itu. tadi. Nah, ini kan dalam rangka mengkonekkan itu, mempotensialkan itu kan kita berbicara ini. Loh, ya iya. Nah, disitulah kan ini lagi mencari potensialnya Iya. yang selama ini belum match. Jadi suaranya itu kadang-kadang Iya, ndak jelas ndak bisa terkonektivitas. Nah, makanya karena biar nomormu salah. Nah, biar pas 100, makanya Ya. kan dalam hari ini kita yang mulai dari namanya ini, bentuknya seperti ini, diwujudkan dalam bayan itu seperti ini, kan itu Ya. processingnya tadi gitu. Ya, memang harus itu. Makanya kita bahas ahad dulu. Setelah kul huwallahu ahad, Allah disebut lagi di sini Allahus somad. Mengapa di sini mengaitkan Allah lagi? Karena biar kamu tidak lupa dari keahatan itu sendiri. Ngerti yo, sakwise aku duwe ahad, aku jenengku dadi Allah le ya. Mengapa di sini kok ndak rob, tak tanya kamu? Karena sudah ada fisik sempurna. Pinter. Kalau di kandungan kan belum. Iya, maksud saya inilah kita ngomongnya sudah potensialnya tepat. Makanya di sini pembahasannya karena setelah turunnya Al-Quran, kamu wis bahas Al-Quran itu. Tapi saat di rahim penyempurnaan di orang tuamu masing-masing, kamu kan belum wujud. Berarti Al-Qur'annya kan belum ada. Belum ada. Allahnya juga belum ada otomatis. Ya otomatis. Makanya di situ jenenge alastu birobikum ora alastu Allahikum. Dong di sini. Dong itu apa? Paham. Ngerti. Tahu, terbukti. Ya ini buktinya sempurna udah. Nah, cek iso mikir. Allahus somad. Lah, Allahus somad itu sesungguhnya segala sesuatu apa yang ada di alam semesta dengan keberadaan keahatan itu tempatmu bergantung segala urusan itu ke sana arahnya. Artinya gantungnya gimana? Kamu kalau habis pakai baju ini kamu gantung di mana sih? Hanger, kapstok, hanger, kan gitu. Lah, Allah itu nanti akhirnya kamu ngerti bahasa ini. Wah, ini saya lupa itu. Wah, ini sing ngelekne sapa nek wis lali ngene nek Gusti Allah dhewe. Itulah, nanti itu kaitannya dengan ini pemirsa. Gini aja lah. Nanti ayatnya menyusul ya. Tolong ingatkan nanti jenengan sing punya, karena yang langsung berdekatan dengan saya. Itu nanti ada keterkaitannya dengan ketergantungan itu. Sebetulnya ada, cuma saya lupa ya. Di dalam di kamar kebetulan menantu anak saya ini di sini, saya tidak berani buka. Nanti kalau saya buka lagi ingat itu, ngapunten ya, inilah saya manusia. Sebetulnya memang somat itu adalah tempat bergantung. Namanya bergantung kan berarti kamu tidak sembarangan menggantungkan apa yang kamu gantungkan itu.
Karena namanya tempat bergantung, Harus ada gantungannya. segala urusan. Hah? Harus ada gantungannya. Iya, segala urusan yang ada itu harus kamu gantungkan ke somat itu. Tapi bukan ke ahad. Jadi somat itu. Karena ini sudah bentuk pengamalan kamu di sini. Makanya tidak akad lagi, tapi menjadi somat. Karena berkaitan dengan risalahnya itu. Paham maksudnya? Bukan sumbernya, tapi risalah. Karena Allah itu merupakan Sang Maha. Punya titah, punya dawuh untuk ketergantungan kan setelah kamu dijadikan. Nah, ketergantungannya kan tidak di sini lagi. Harus merubah menjadi somat ini. Itu loh sesungguhnya. Tidak ahad lagi. Tidak akad lagi. Karena nek akad ini lagi, kamu tidak mampu nanti menerima itu. Makanya harus ke somatnya itu. Paham, saya paham. Contohnya begini, biar gampang. Listrik yang energinya unlimited di instalasi di bendungannya, itu harus pakai trafo untuk mengecilkan biar bisa menyala di rumah. Pinter. Kalau itu langsung mbok rubah nek omahmu hilang. Ya. Tuh. Karena terbakar semuanya. Itulah hebatnya dan dasarnya Al-Quran. Apa ada tulisan yang seperti itu, tak tanya gayane? Tidak ada. Pemirsa Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita break sebentar.